Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi, kelas 05 SAKK 003. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu, Bapak Juli Ismanto, SKM MM. Kami dari kelompok 3 akan membahas paper yang sudah kami buat dengan judul Manajemen Pengetahuan dalam Menjalin Hubungan kepada Pelanggan. Bagian pertama ada Customer Relationship Management atau biasa disingkat dengan CRM. Apa itu CRM? CRM adalah sebuah sistem informasi yang terintegritas yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan dengan mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan. Selanjutnya ada tipe-tipe CRM. Terdapat 3 tipe CRM. Yang pertama ada operational CRM, yang kedua analytical CRM, dan yang ketiga kolaboratif CRM. Dalam operational CRM membantu mengefisiensikan proses sales atau proses marketing dalam fungsi penjualan, pemasaran, dan pelayanan. Dan bagian kedua analytical CRM membantu top manajemen dalam menentukan cara terbaik dalam melayani pelanggan. Dan bagian ketiga kolaboratif CRM merupakan sebuah pendekatan dari perusahaan dengan pelanggan. Selanjutnya ada fungsi CRM. Terdapat 8 fungsi dari CRM. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusung falsafah customer oriented. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membantu proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Yang kelima, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Yang keenam, menangani keluhan atau menangani komplain dari pelanggan. Yang ketujuh, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Dan yang kedelapan, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Dalam menjalin hubungan baik kepada pelanggan, ada poin penting yang perlu dituju. Yang pertama, rasa kepercayaan pelanggan terhadap kualitas pelayanan. Yang kedua, memberikan informasi secara akurat dan dapat dipercaya oleh pelanggan. Yang ketiga, bagaimana bisa memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Dan adanya komunikasi 2 arah dalam pelayanan tersebut kepada pelanggan. Serta yang kelima, memberikan pengertian kepada kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan merasa terpenuhi kebutuhannya secara baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk bisa membentuk hubungan kepada pelanggan itu ada fase di mana perusahaan harus bisa mendapatkan customer baru. Kemudian dari situ bagaimana perusahaan bisa untuk meningkatkan profitabilitas terhadap pelanggan yang sudah ada, dan bagaimana perusahaan bisa untuk mempertahankan pelanggan untuk jangka panjang sehingga bisa untuk repeat order secara terus-menerus. Selanjutnya adalah contoh kasusnya. Di sini ada 3 poin masalah. Solusinya pertama itu adanya petugas IT di bank tersebut perlu melakukan pengecekan ulang terhadap sistem komputer sehingga pada saat jam operasional itu tidak mengalami gangguan. Yang kedua, atasan perlu melakukan pengecekan ulang jadwal yang hadir pada hari tersebut atau pada saat-saat dirasa adanya antrian panjang atau nasabahnya banyak, sehingga tidak ada kekurangan petugas dan antriannya terhambat. Kemudian pergantian tabungan atau pergantian buku tabungan ini dilayani saja dengan baik sesuai dengan prosedurnya. Selain bisa menjalin hubungan baik dengan pelanggan atau orang luar, perlu adanya manajemen pengetahuan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Manajemen pengetahuan adalah suatu sistem, alat, maupun strategi untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam mengimplementasikan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya.
Input dari manajemen pengetahuan ini ialah yang tidak berwujud, yakni pengetahuan. Dan outputnya itu bisa meningkatkan kinerja yang superior, kapabilitas baru, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Konversi tipe pengetahuan ke knowledge. Menurut Wijaya 2014, pengetahuan dibagi menjadi dua jenis, yaitu explicit knowledge dan tacit knowledge. Explicit knowledge yaitu sesuatu yang diekspresikan dengan kata-kata dan angka, serta dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah, spesifikasi, manual, dan sebagainya. Yang kedua itu ada tacit knowledge, yaitu pengetahuan yang berada di dalam pikiran manusia, yang tidak dinyatakan dalam bentuk tulisan, melainkan sesuatu yang terdapat dalam benak orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi. Tacit knowledge ini bersifat sangat personal dan sulit dirumuskan sehingga membuatnya sulit untuk dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Terdapat 4 model, yaitu yang pertama ada socialization, yaitu tacit knowledge disampaikan kepada orang lain melalui proses sosialisasi dalam pelatihan maupun tim kerja. Yang kedua itu ada internalization, yaitu pembelajaran mandiri melalui learning by doing dari dokumen-dokumen, data, informasi, maupun pengetahuan yang sudah didokumentasikan. Yang ketiga itu ada externalization, yaitu pengetahuan diciptakan ketika seseorang memiliki pengetahuan yang ada, kemudian ditambah dengan pengetahuan pribadinya. Yang terakhir itu ada combination, yaitu menciptakan explicit knowledge dengan digabung atau mengkombinasikan melalui media seperti dokumen-dokumen, rapat, maupun komunikasi melalui jaringan komputer. Ada elemen dalam knowledge management. Yang pertama itu mempunyai sifat diskrit yang mana tidak memiliki arti apabila tidak diproses. Yang kedua, data yang sudah diproses dengan menghubungkan satu elemen dalam elemen lain sehingga akan mempunyai makna. Yang ketiga, serangkaian informasi yang terorganisir terkait suatu bidang khusus yang lebih mudah untuk dimengerti. Ada hasil terapan dari pengetahuan yang mampu dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada keuntungan dalam penerapan knowledge management. Yang pertama itu membuat keputusan akan menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua itu meningkatkan adanya kolaborasi setiap staf yang berada di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, semakin meningkatnya retensi dan kebahagiaan karyawan karena adanya peningkatan ilmu pengetahuan, pelatihan, serta inovasi. Yang keempat itu dapat membantu perusahaan di dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan yang diambil didasarkan pada pengalaman dari perusahaan itu sendiri. Yang kelima itu dapat membantu perusahaan dalam peningkatan efisiensi cara kerja dan proses, di mana perusahaan dapat memanajemen setiap pengetahuan dari pegawai senior atau sumber daya yang lain untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, knowledge management mampu membuat seluruh proses dan juga kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan menjadi lebih efektif. 3 komponen utama knowledge management yaitu people, proses, dan teknologi. Yang pertama people. People yang dimaksud adalah individu ataupun organisasi yang memiliki pengetahuan mengelola sistem dari proses serta berkomitmen terhadap strategi knowledge untuk keseluruhan organisasi. Kedua, proses. Proses adalah beberapa kegiatan yang berkesinambungan untuk mengolah sesuatu dari input menjadi output. Yang ketiga, teknologi. Teknologi adalah suatu alat untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan di dalam organisasi yang biasanya berbentuk sistem yang mampu membentuk, menyimpan, mengelola, serta mengorganisasikan kegiatan maupun pengetahuan di dalamnya. Selanjutnya yaitu 4 tahapan proses knowledge management. Pertama adalah knowledge creation. Pada proses pertama yaitu suatu usaha individu maupun organisasi dalam menemukan dan menciptakan knowledge. Yang kedua adalah storage. Pada proses kedua yaitu menyimpan hasil dari proses pertama. Proses ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara serta pengambilan sistem pengetahuan yang ada.
Yang ketiga yaitu distribution, yaitu tahap membagikan knowledge ke keseluruhan organisasi dengan mengalirkan pengetahuan dari satu pihak ke pihak lainnya, meliputi proses komunikasi, penerjemahan, perubahan, dan juga pemeliharaan. Yang keempat yaitu application. Tahap terakhir ini adalah dalam proses ini implementasi dari hasil knowledge tersebut. Proses ini berkaitan dengan pemanfaatan ilmu atau pengetahuan yang sudah ada, yang sudah didapat atau diterima. Selanjutnya yaitu level knowledge management. Level pertama, data ditransformasikan oleh processing ke informasi. Level kedua yaitu data dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi informasi. Pemakai bisa menyumbang informasi ke sistem, menciptakan isi baru, dan mengembangkan database pengetahuan. Level ketiga yaitu informasi dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi pengetahuan. Yang terakhir level keempat, pengetahuan dianalisis dan diterapkan sehingga membuat orang bijaksana. Selanjutnya yaitu peran knowledge management pada PT Unilever Tbk. Yang pertama, komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Maksudnya ialah walaupun sistem komunikasi yang digunakan berbeda-beda tiap perusahaan, namun semua itu harus dikoordinasikan dengan cara yang tepat oleh berbagai organisasi dan agensi yang bekerja pada elemen-elemennya. Yang kedua, pengembangan SDM. Pengembangan SDM yang dilakukan ialah dengan menempatkan pekerjanya sesuai dengan kemampuannya atau disebut dengan Performance Development Program. Kemudian, setiap pertengahan tahun, PDP dimonitori oleh Continuous Improvement Discussion untuk membahas hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem kerja dari karyawan. Yang ketiga adalah budaya coaching dengan nama Building Leader as Generative Coach. Sebelumnya menjadi coach, mereka diberikan pelatihan terlebih dahulu agar pengetahuan teknik-tekniknya. 4. Budaya sharing knowledge. Di PT Unilever menunjukkan seorang senior yang menjadi learning champion dengan sukarela untuk membagi pengalaman dan pengetahuan mereka di dalamnya. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan, CRM adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk menerangkan konsumen, tidak hanya terbatas pada aplikasi di bidang teknologi informasi saja, tetapi juga sampai pada bidang pemasaran. Aktivitas dari konsep CRM adalah membangun database pelanggan yang kuat, membentuk profil dari setiap pelanggan, analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan, dan interaksi dengan pelanggan yang lebih target dan customize. Dengan knowledge management, organisasi dapat meningkatkan kemampuan dalam mengambil pelajaran dari lingkungan sekitarnya dan meningkatkan kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan atau knowledge ke dalam proses bisnisnya.